sebagai coach. Halo. Nah, insya Allah latar belakang saya itu seorang dokter umum dan lulusan Trisakti angkatan 2000. Jadi ini udah 13 tahunan lebih ya saya menjadi seorang dokter. Nah, malam ini halo Kak Nonon, ketemu di sini ya. Malam ini saya mau sharing mengenai bagaimana cara kita menghindari infeksi dari virus COVID-19 ini ya. COVID-19 itu kepanjangan dari Corona Virus Disease 19. Jadi memang virus itu punya nama tersendiri dengan kode-kode di angkanya seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya Febrika mau jelasin dulu bahwa terinfeksi dengan tertular itu beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tertular itu artinya kita bisa saja terkena virus dari orang lain, tetapi belum tentu yang tertular itu akan terinfeksi. Kalau terinfeksi itu artinya si virus sudah masuk ke dalam tubuh kita dan menyerang sistem di organ-organ tubuh kita, sehingga menimbulkan reaksi radang dan sebagainya seperti itu. Oke, boleh Mas Didi selanjutnya. Slide ya. Nah, apa sih sebenarnya virus corona? Virus corona itu sebenarnya adalah suatu virus yang mana ditemukan pada binatang, namun dia bermutasi sehingga pada akhirnya terjadi penularan antar manusia ya, human to human. Sebelumnya dunia sudah mengenal virus corona jenis lain ya, yaitu yang pertama adalah virus corona yang menyebabkan virus penyakit MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome, dan yang kita pernah dengar juga yaitu virus SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Sedangkan kalau yang sekarang sedang viral ini yang sedang menjadi pandemi dunia itu adalah virus corona 2, jadi SARS-CoV-2 kita nyebutnya, atau COVID-19 itu nama penyakitnya ya, nama penyakitnya tuh COVID-19, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi memang itu merupakan kode dari virus corona ini. Memang gejalanya mirip, tetapi dia adalah dua virus yang berbeda seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa COVID-19 ini berasal dari suatu kota ya, suatu di provinsi Hubei, yaitu kota Wuhan, di mana pada awalnya itu terjadi 44 kasus yang kita nggak tahu itu penyebabnya apa, virusnya apa ya, disebutnya cuma pneumonia Wuhan gitu ya. Jadi ada radang paru-paru di daerah Wuhan, 44 orang, tetapi semakin viral ketika terjadi infeksi massal yang diduga berasal dari sebuah pasar yang ada di Wuhan, yang mana sekarang pasar itu sudah ditutup gitu ya. Jadi dulu penularannya dicurigai dari hewan ke manusia, tetapi dia di tubuh hewan sudah mulai bermutasi sehingga dia bisa menginfeksi dari manusia ke manusia. Slide boleh, Mas Didi. Slide-nya, Mas. Mas Didit, ID-mu di-mute juga, Mas. Biar nggak feedback. Nah, sebenarnya gejala infeksi dari COVID-19 ini apa ya? Coronavirus disease 19 ini apa? Pada awalnya semua itu menderita atau mengalami gejala prodromal namanya, sama seperti infeksi virus lain atau seperti infeksi virus yang menyerang pernafasan yang dari jenis lainnya. Yang pastinya ada demam di atas 38 derajat, ada nyeri otot atau mialgia ya, terus batuk, pilek, yang beratnya itu akan terjadi peradangan di parenkim paru yang disebut dengan pneumonia. Jadi pneumonia itu radangnya di paru-paru, sehingga sebenarnya si virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19, penyakit COVID-19 itu gejalanya pasti di saluran nafas. Dia tujuannya ada di parenkim paru, tapi sebelumnya dia memasukinya lewat trakea kita ya, lewat saluran napas atas kita, pada akhirnya menyerang saluran napas bawah, terjadi radang di jaringan parenkim paru. Makanya gejala terberat adalah
respiratory distress syndrome atau gagal nafas seperti ya teman-teman. Nah, bisa juga dia masuk ke saluran cerna. Nah, yang kita perlu waspadai bagi yang ada demam, batuk, pilek, dan sebelumnya itu ada perjalanan ke negara-negara terjangkit, lalu dia mengalami hal seperti di atas, itu bisa dikatakan dia suspek atau tersangka dari si penderita COVID-19 ini ya. Nah, yang juga dia kalau misalnya dari negara terjangkit kan sudah banyak nih sekarang negara terjangkit, terutama apalagi kan dari Hubei ya, negara terjangkit itu seperti apa ya. Sekarang kita bisa tahu angka di Italia sudah lebih dari 12.000 ya, di Iran, di Korea Selatan gitu ya, itu termasuk negara yang terjangkit. Negara yang terjangkit itu apa sih? Negara yang sudah ada penularan bukan kasus import. Jadi benar-benar orang itu menderita COVID-19 yang infeksinya berasal dari negara itu sendiri dan ditularkan oleh orang yang ada di negara itu gitu. Jadi bukan kasus import, melainkan kasus yang lokal transmitted ya. Jadi dia disebut negara terjangkit gitu ya. Jadi boleh slide-nya? Boleh slide-nya Mas Didit? Mas Didit. Nah, oh iya nih ya. Oh ya, diagnosa kliniknya itu pertama yang udah saya sebutin, ada riwayat bepergian ke daerah terjangkit. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan kita adalah sebelumnya negara kita tuh hanya mendapat kasus import ya, sehingga belum dikatakan negara terjangkit. Tetapi dengan seiring bertambahnya pasien yang kasus confirm ya, atau pasien dengan pengawasan, bisa jadi negara kita sudah menjadi negara terjangkit. Jadi, walaupun si orang tersebut tidak berasal dari luar negeri, tidak baru bepergian dari luar negeri, tetapi kalau dia punya riwayat kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi merupakan penderita COVID-19, bisa dimasukkan ke dalam suspek, yaitu kita sebut dengan pasien dengan pengawasan. Nanti saya jelasin selanjutnya ya. Nah, yang harus akan dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin, ada pemeriksaan torak dada ya, foto dada, toraks, foto toraks itu penampakannya pasti pneumonia like ya, jadi ada perselubungan di paru-parunya, itu pasti dokter yang lebih paham. Terus pengambilan usap tenggorok di Indonesia sekarang pakainya ini, yaitu pengambilan usap tenggorok kita periksa PCR ya. Udah ada tiga rumah sakit yang bisa melakukannya. Yang pertama dulu cuma ada di Litbangkes, sekarang sudah ada dari Eijkman, dan satu lagi saya juga lupa ya. Jadi udah ada 3 laboratorium yang bisa memeriksa pasien-pasien dengan tersangka COVID-19 tersebut. Nah, kalau pasien-pasien yang pneumo berat itu lebih bawah lagi yang diambil usapannya, yaitu di daerah bronkus atau saluran napas bawah. Nah, dia bisa hasilnya berapa lama? Biasanya kalau yang sekarang PCR itu keluar dalam waktu 24 jam, dan hasil usapannya juga nggak boleh lebih dari 24 jam, harus sudah diserahkan ke Litbangkes. Boleh slide-nya, Mas Didit? Ada slide-nya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh ada klasifikasinya. Yang pertama adalah orang dengan pemantauan ya, ini salah ketik saya, bukan pasien dengan pemantauan, tapi orang dalam pemantauan, yaitu kalau ini pasien dalam pemantauan. Pasien dalam pemantauan itu adalah seseorang yang demam, dia udah ada gejala ya, pasien dengan pemantauan itu dia ada demam, tapi nggak ada pneumonia, nggak ada radang paru-paru, dia nggak ada sesak napas ya. Tapi dia ada riwayat perjalanan ke negara terjangkit 14 hari sebelum gejala. Di bawah pasien dalam pemantauan itu ada ODP, namanya orang dengan pemantauan. Orang dengan pemantauan itu walaupun dia belum ada
gejala tetapi dia berkontak dengan pasien COVID-19 sebelumnya, yang mana dia berkontak dengan pasien yang terdiagnosa COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19, dia masuk dalam ODP. ODP itu sakit nggak? Ya belum tentu, biasa-biasa aja. Nauzubillah gitu, misalnya kita satu angkot kemana gitu ya, orang Bogor atau orang Serang nih, Kang Iman atau Kostretna. Ternyata satu angkot nih perjalanan, jaraknya ya lumayan lama lah, setengah jam gitu ya. Ternyata dari dikabarkan salah satu orang yang seangkot sama kita pada saat itu gitu ya, dia positif nih, terkonfirmasi COVID-19. Artinya kita ada berkontak kan dengan pasien tersebut. Nah, kita masuk ke dalam orang dengan pemantauan, walaupun kita belum ada gejala apapun, seperti itu ya. Jadi, kalau ODP itu pasti sakit? Tidak, karena ODP itu hanya orang-orang yang ditelusuri dari hasil tracking gitu. Jadi misalnya nih, kita kemarin dengar ya, Pak Menteri Perhubungan kan positif COVID-19. Sebelumnya dia nggak ketahu kalau beliau itu positif COVID-19. Nah, karena dia nggak tahu kan, dia bertemu dengan Pak Kabinet, bertemu dengan Pak Presiden, bertemu sama. Nah, dia nggak tahu kalau dia ternyata sudah terinfeksi COVID-19 tersebut. Nah, semua orang yang berkontak dengan Pak Menhub pasti akan menjadi ODP, itu orang dengan pemantauan. Apakah sudah sakit? Belum. Karena orang dengan pemantauan itu tidak ada gejala. Kalau pasien dalam pengawasan apa? Yaitu dia ada demam, juga batuk, atau nyeri menelan, dan ada, ya kurang lebih gitu Kang Iman. Jadi, dia ada batuk, dia ada demam, ada pneumonia, jadi ada radang parenkim paru itu ringan hingga berat, dan sebelumnya itu pernah ke negara terjangkit gitu, atau dia pernah ke Wuhan seperti itu, atau dia pernah kontak dengan pasien yang konfirmasi dia ada COVID-19. Jadi gini urutannya, misalnya dia udahlah dia terkontak gitu ya sama pasien yang sudah terkonfirmasi sebelumnya, dia pun bergejala, dia ada demam, batuk, pilek, sesek, ya itu berarti pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu adalah pasien yang udah bergejala tapi belum dilakukan tes spesifik untuk COVID-19. Slide. Ya, jadi gitu ya, pasien dengan pengawasan adalah pasien yang bergejala, di mana dia sebelumnya ada kontak dengan pasien, atau dia mengunjungi tempat yang sama dengan pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19, tetapi dia belum dilakukan tes. Itu aja bedanya. Yang ketiga itu adalah pasien kemungkinan. Jadi dia udah ada gejala nih, sebelumnya dia juga ada kontak sama pasien COVID-19 atau baru pulang dari negara terjangkit dalam 14 hari terakhir, tapi kok diperiksa usap tenggoroknya itu, ya, usap trakeanya itu tidak menunjukkan spesifik SARS-CoV-2, tidak menunjukkan spesifik virus penyebab si COVID-19 ini sendiri. Mungkin saja bisa virus corona jenis lain, kan ada SARS, ada MERS ya gitu. Nah, itu disebut dengan kasus probable. Jadi dia kemungkinan gitu ya. Nah, kasus konfirmasi itu adalah pasien yang sudah bergejala, ya, terutama dia demam, dan ada pneumonia, dia kontak sebelumnya, dan dia udah masuklah syarat-syaratnya. Juga setelah keluar hasil tes PCR yang diambil dari usap tenggoroknya, itu dia positif COVID-19. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut. Misalnya, aduh tetangga saya ternyata ODP, orang dalam pengawasan, nanti saya bagaimana? Tenang, ODP itu belum tentu sakit, ya kan? Yang sudah benar-benar sakit itu yang kita perlu waspada kalau dia masuk ke dalam PDP atau pasien dalam pengawasan. Itu kan sudah tinggal menunggu hasil aja, seperti itu. Nah, slide boleh satu lagi. Slide selanjutnya. Om Didit. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita mencegah dari virus corona itu? Yang pasti nutrisi seimbang ya. Kalau kita sudah belajar di kelas bahwa
kita itu menganut falsafah nutrisi global ya 40% karbohidrat, di mana 25%-nya berasal dari bunga. Terus udah gitu 30% protein, terus udah gitu 30% lemak ya, terus fitonutrien dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan nutrisi seimbang. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada coachnya 30% masing-masing teman-teman itu berapa. Karena kan kalau kalori harian setiap orangnya beda ya. Tetapi semuanya, hampir semua ahli itu sepakat bahwa komposisinya tuh seperti itu. Boleh lanjut? Slide. Mas Didi, slide-nya dong. Itu menteri itu sebenarnya dari mana? Mas Didit, Mas itu Didit, tolong di-mute dulu dong. Nah, salah satu penunjang enhancer kita itu, yang kita tahu kan kalau misalnya protein dan karbohidratnya kita dapat dari shake, pasti udah paham semua. Karena shake kan mengandung 8 gram protein ya, 11 gram karbohidrat, udah ada 2,5 gram serat dan lain sebagainya. Dan pipi kita 1 sendok makannya itu kan udah mengandung 5 gram protein, semua udah tahu. Nah, kita tambahkan antioksidan ini untuk healthy aging ya, karena dia yang namanya antioksidan berarti kan mencegah oksidasi gitu ya. Jadi mendukung kesehatan kita terutama healthy aging. Jangka panjangnya sih kalau bukan hanya sekedar nutrisi saat musim virus gini, tetapi healthy aging itu seperti green tea pome ini adalah bagaimana semakin kita nambah umurnya tetapi fungsi tubuh tidak menurun. Itu sebenarnya yang kita sebut dengan healthy aging. Healthy aging itu bukan berarti muda terus mukanya, bukan, tetapi bagaimana dia bertambah umurnya tetapi fungsi tubuhnya masih tetap baik, tidak menurun gitu ya. Oke, boleh slide-nya? Slide. Om Didit. Mana nih Om Diditnya nih? Didit, Assalamualaikum, Didit. Om. Mas Didit. Koneksi kayaknya koneksi. Delay. Delay. Oh, delay. Nah. Oke. Nah, itu ada sayuran dan buah. Teman-teman pasti udah tahu ya, sayuran dan buah itu sebenarnya kita mendapatkan apa sih dari sayuran dan buah? Itu adalah saat kita ingin mendapatkan sumber yang pertama fitonutrien. Fitonutrien itu apa? Fitonutrien itu adalah zat yang terkandung dalam sayur dan buah, di mana fitonutrien itu membentuk rasa, warna dan aroma setiap buah ya. Kita punya kupu tamibi meja ya, kuning, putih, hitam, hijau, biru, merah, jambon gitu ya. Jadi warna-warni sayuran itu memiliki fungsi tertentu buat tubuh kita. Terus yang paling penting juga adalah olahraga teratur. Olahraga teratur itu kalau buat pemula, kalau coach Ella mungkin udah biasa Zumba ya, tapi kalau yang biasa-biasa, yang belum pernah, boleh dicoba dengan Formula 3 dulu, bukannya disuruh olahraga kayak Ferrari, bukan. Formula 3 tuh caranya adalah melakukan olahraga pernapasan, itu minimal 3 kali dalam seminggu dalam waktu 30 menit. Yang paling disarankan itu brisk walking atau jalan cepat, di mana dalam waktu 30 menit itu dia harus menempuh jarak 3 km. Kalau dalam 30 menit itu tidak sampai 3 km, artinya kecepatannya belum dikatakan brisk walking. Jadi brisk walking itu dalam 30 menit dia menempuh jarak 3 km, cukup minimal 3 kali seminggu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga. Kalau olahraga itu benar-benar terukur. Dan di saat olahraga itu ada peningkatan denyut jantung, 30-60 di atas denyut jantung rata-rata kita. Kalau orang normal kan 60-100 ya, 60-100 denyut jantungnya. Jadi ketika melakukan olahraga itu bisa sampai dari 130 sampai 160, itu baru dikatakan olahraga. Jadi kalau aktivitas fisik kan nggak meningkatkan denyut jantung, benar nggak Mas Didit? Ada nggak kira-kira Kostresna, orang lagi nyetrika sambil deg-degan gitu ya, sambil deg-degan, nggak mungkin kan?
kecuali ingat mantan ya, bisa jadi kalau kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau namanya olahraga tuh dia harus meningkatkan denyut jantung karena memang tujuan olahraga tuh terutama adalah melatih jantung. Sedangkan aktivitas fisik seperti masak, nyapu, ngepel ya, terus mencuci segala macam itu tidak bisa dikatakan olahraga karena tidak terukur dan tidak ada peningkatan denyut jantung seperti itu ya. Nah, karena sudah mengetahui bagaimana itu definisi olahraga, apa aja yang kita perlu persiapin? Yang pertama shake ya, shake pipi karena ketika olahraga kita perlu sumber karbohidrat karena kan selama olahraga kita bakar energi nih. Otomatis kita butuh karbohidrat yang ada di dalam shake. Dan apa yang dibutuhkan lagi? Dibutuhkan lagi adalah protein karena selama olahraga itu akan terjadi pemecahan glikogen di mana protein itu harus diganti setiap kegiatan olahraga, setiap gerakan olahraga pasti akan merusak protein otot kita sehingga mau nggak mau kita harus mengkonsumsi protein reduce. Protein reduce apa? Protein yang setelah kita konsumsi itu cepat dipakainya gitu, gampang dicerna, nggak perlu pembuangan yang lama gitu ya, dia sudah bisa dipakai buat tubuh kita. Nah itu cocok banget ada di dalam shake dan pipi tersebut. Dan juga ada teh guarana ya, karena guarana itu sebenarnya mengandung kafein dan dia bisa meningkatkan energi kita secara cepat. Kalau Nightwalk digunakan itu untuk memperlebar pembuluh darah kita, sehingga ketika kita olahraga, itu transport oksigen itu meningkat ke otot kita. Sehingga apa? Durasi olahraga kita bertambah lama. Jadi otot itu nggak cepet capek. Dan juga dia memperlancar aliran darah ke jantung kita. Otomatis jantung denyutnya lebih bagus, pompa jantungnya lebih bagus, pernapasan kita lebih bagus. Pokoknya kalau minum Nightwalk itu durasinya itu lebih panjang daripada kalau kita tidak mengkonsumsi Nightwalk seperti itu ya. Tapi ini bukannya itu loh, apa sih namanya, obat, apa sih namanya itu, kayak yang buat olahraga yang pemacu gitu ya, pemacu buat kuat, bukan, beda, karena ini patofisiologinya ada alami ya, dia melebarkan pembuluh darah secara alami. Karena bukan obat kuat, kayak Iman, bukan. Apa sih aku jadi lupa kalau atlet-atlet itu doping, bukan doping gitu ya, jadi bukan doping, Nightwalk ini bukan seperti doping, dia tidak meningkatkan denyut jantung secara langsung, melainkan melalui mekanisme nitric oxide itu sendiri gitu ya. Slide. Nah, terus udah gitu menjaga berat badan ideal. Nah, kalau teman-teman kan udah paham ya, nah, Febrika mau saya sharing tentang yang paling penting untuk berat badan ideal ini, hubungan jangka pendek terhadap stamina kita ya, terhadap imunitas kita. Jadi kalau orang-orang dengan obes morbid itu biasanya IMT, indeks massa tubuh di atas 35, 40 gitu ya, dia akan terjadi gangguan tidur. Gangguan tidurnya itu kita sebut OSAS, obstruksi sleep apnea syndrome, di mana ada fase-fase henti napas di saat dia tidur. Nah, orang yang dengan OSAS, dia tidurnya nggak bisa dalam, sehingga tidak bisa masuk ke dalam gelombang beta, sehingga apa? Sehingga kualitas tidurnya menurun. Seseorang yang kualitas tidurnya menurun, dia akan paginya itu stamina-nya pasti menurun. Ketika stamina menurun, daya tahan tubuhnya pasti turun. Jadi bagaimana, apa hubungannya menjaga berat badan ideal di masa virus ini supaya kualitas hidup kita baik dan tubuh kita menghasilkan antibodi yang baik juga seiring perbaikan dari kualitas hidup kita seperti teman-teman. Nah, yang kelima adalah cukup tidur. Tadi kita udah bahas Nightwalk untuk olahraga, dan Nightwalk juga bisa kita konsumsi ketika mau tidur. Ingat, dikonsumsi 5 menit sebelum tidur, di mana kita sudah di atas tempat tidur, karena Nightwalk ini sendiri bekerja sesuai sama kondisi tubuh kita, kondisi kita mengkondisikan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya minum Nightwalk tapi masih main handphone, atau malah cuci piring dulu, atau malah keluar dulu, kemana dulu, itu dijamin malah nggak bisa tidur sampai malam. Karena tubuh membacanya disuruh kerja gitu ya, jadi dia malah menciptakan denyut jantung yang lebih baik pompanya. Tapi kalau kita mau tidur, maka itu akan merelaksasi otot-otot kita sehingga kita tidurnya lebih nyenyak. Jadinya kita tidurnya tuh dalam seperti itu. Boleh slide-nya? Nah, yang ke-6 itu adalah higienitas.
etika batuk ya, cuci tangan dengan baik dan alat pelindung diri. Etika batuk nanti bisa di-share sama coach masing-masing. Saya udah share video etika batuk ya di grup. Itu bisa di-share lagi bagaimana kita nutupin batuk kita atau bersin kita lewat pakai siku ya, supaya tidak dropletnya kemana-mana. Karena perlu teman-teman ketahui, cara penularannya adalah yang pertama droplet. Droplet itu dari cairan yang ada dari mulut kita ya, bersin. Dan juga hidung, cairan hidung. Itu adalah mukosa hidung tuh mudah sekali terinfeksi atau menerima virus itu dari hidung. Dan juga jangan lupa cairan mata. Makanya kalau kita habis pegang apa-apa, jangan ngucek-ngucek ya, karena kalau dengan ngucek-ngucek itu pasti bisa terjadi perpindahan virus dari tangan kita ke mata kita dan itu bisa menginfeksi. Yang lagi diteliti adalah bagaimana kemungkinan dari tinja juga bisa menginfeksi. Jadi tinja pasien COVID-19 itu mengandung virus juga, tapi ini masih dalam penelitian teman-teman. Terus yang kedua, cuci tangan dengan baik, yaitu pakai sabun, cuci tangan pakai sabun atau pakai larutan hand sanitizer ya, itu larutan beralkohol selama 60 detik kalau bisa ya. Jadi nyanyi Happy Birthday to You itu dengan gerakan 6 langkah cuci tangan. Ngomong-ngomong, gimana tadi video aku yang 6 langkah cuci tangan pakai sabun itu? Keren apa keren? Nanti bisa ditunjukin ya ke teman-teman LWO, kalau misalnya pengen tahu gerakan cuci tangan pakai sabun, minta aja sama nanti akan di-share videonya di grup. Yes, nanti di-share sama head coach kita ya. Itu. Jadi Thank you. 6 langkah cuci tangan pakai sabun itu selama 60 detik. Jadi lagunya itu yang paling tepat tuh Happy Birthday to You. Jadi Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to You, Happy Birthday to You. Jadi memang Happy Birthday to You itu 2 kali gitu. Memang agak lama. Kenapa? Karena memang kontak kuman itu 20 sampai 60 detik dia baru bisa mati. Jadi dia berkontak, apalagi dari sabun ya, sabun tuh harus 60 detik. Jadi dia matinya itu dalam waktu 60 detik. Tapi kuman ini bisa mati juga dengan cara pemanasan. Pemanasannya itu selama 30 menit di suhu 56 derajat Celcius. Jadi kalau bisa masak sekarang juga matang ya. Jadi kita nggak tahu ya kalau misalnya beli sayuran gitu ya, nggak dicuci pakai sabun, kan sayuran susah ya dicuci pakai sabunnya ya. Nah, itu pastikan sayuran kita dan daging kita juga matang, karena ternyata virus SARS-CoV-2 ini bisa mati dalam setelah pemanasan 56 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Dan bisa juga mati dengan cairan desinfektan yang mengandung alkohol, cairan klorin, ya. Kemarin saya juga udah nge-share cara bikin cairan klorin, yaitu perbandingan 1:9 antara Baiklin dan air gitu ya. Jadi itu bisa membuat membersihkan, mendesinfektan permukaan-permukaan yang keras gitu ya. Tapi nggak bisa buat semprot-semprot tubuh, itu nggak bisa. Karena memang bukan itu tujuannya, tetapi buat meja, misalnya gagang, pintu, dan sebagainya itu bisa dibersihkan. Karena memang cara ngebersihnya seperti itu. Terus masker, Saya udah, Coach. masker itu diperuntukkan bagi yang sakit sebenarnya. Sepeda. Masker diperuntukkan untuk yang sakit, di mana yang sakit itu jangan sampai menularkan yang sehat. Tapi kan kalau sekarang karena misalnya informasi itu belum nyampe dan banyak banget yang sakitnya awalnya ringan dan dia tidak si orang tersebut tidak memakai alat pelindung diri, ya kita nggak apa-apa pakai masker, terutama kalau sedang berada di dalam kerumunan. Nah, catatannya, si virus ini kalau dari yang diamati, belum ada penelitian ini ya, yang diamati bahwa dia penularannya kan lewat droplets. Itu dia langsung gitu ya, muncrat lah kalau bahasa kitanya, muncrat. Jadi, hindari kerumunan orang-orang ya. Jadi, melindungi diri sendiri itu termasuk dengan tidak terlalu dekat dengan orang lain, tidak bersentuhan. Karena dia bisa menular dari jabat tangan ya. Dia bisa menular dari jabat tangan dan dalam jarak dekat. Kalau droplets itu ya kurang dari 2 meter. Jadi hindarilah kerumunan, apalagi foto-foto
foto-foto kayak kemarin saya baca itu Donald Trump itu kemarin foto-foto dekat Perdana Menteri mana gitu ya kalau nggak salah, yang mana ternyata tamunya Donald Trump itu positif COVID-19 gitu ya, otomatis itu kan Donald Trump menjadi ODP juga ya, orang dengan pengawasan walaupun dia tidak ada gejala. Jadi saran saya adalah hindari kerumunan-kerumunan, kita nggak tahu kita mau ketemu sama siapa, dan bisa jadi yang orang yang kita ketemu itu dia membawa virus tetapi tidak bergejala ya, karena nggak semuanya gejalanya sama dan nggak semuanya gejalanya berat gitu ya. Ada beberapa orang gejalanya seperti ringan-ringan saja gitu teman-teman. Boleh slide-nya? Si ada nggak ini? Slide-nya. Nah, kelola stres yang hubungannya adalah ketika kita stres ya, hormon kortisol kita meningkat, tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, otomatis dia akan mengganggu tidur kita, kualitas tidur menurun, sehingga stamina menurun, daya tahan tubuh turun. Nah, tubuh kita gagal membentuk antibodi. Jadi jangan sampai stres ya teman-teman, bawa happy aja gitu ya. Teman-teman bisa kelola stresnya itu dengan hobi masing-masing. Teman-teman bisa pilih olahraga ya, karena olahraga itu juga meningkatkan hormon endorfin kita sehingga kita menjadi lebih bahagia gitu. Atau ngaji kalau yang Islam ya, atau dengar video-video motivasi gitu ya, dengar ceramah dan sebagainya. Itu teman-teman bisa mengatasinya masing-masing. Kalau yang punya misalnya masalah itu bisa curhat kepada orang yang terdekat. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi jangan biarkan diri teman-teman stres. Karena orang-orang yang depresi itu sebenarnya kita nggak bisa tahu ya, dia ceria-ceria aja, ternyata dia menyimpan sesuatu, ternyata dia depresi. Nah, teman-teman harus mengatasi itu gitu. Bagaimana teman-teman selalu bahagia dengan cara teman-teman masing-masing. Yang terakhir adalah tidak merokok, karena secara penelitian si COVID-19 ini yang perlu diwaspadai adalah balita, orang tua, ya. Untuk pneumonianya bisa berat pada balita dan orang tua, tetapi secara keseluruhan yang paling sering terserang si COVID-19 ini yang berat gejalanya itu adalah pertama orang-orang dengan imunokompromis, dia udah ada masalah dengan daya tahan tubuh sebelumnya, kan ada tuh penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh kan. Terus yang kedua adalah dia ada penyakit penyertanya. Penyakit penyertanya itu penyakit yang memperberat daripada si COVID-19 itu. Seperti apa? Penyakit-penyakit pernapasan, penyakit paru obstruksi kronik contohnya. Karena penyakit paru obstruksi kronik itu terjadi pada perokok, di mana paru-parunya itu dia menyempit sehingga aliran nafas transfer oksigen juga nggak bisa berjalan dengan baik. Otomatis kalau misalnya dia terserang COVID-19, yang nyata-nyata COVID-19 ini gejalanya adalah di pernapasan, menyerang saluran napas, otomatis makin berat kalau dia merokok. Seperti itu teman-teman. Boleh start lagi, Om Mas Didit? Sudah ya? Slide lagi sudah? Habis Mas ya? Sudah ya? Ya. Ini contoh-contohnya ya, teman-teman bisa cari di Germas. Sebenarnya apa itu novel corona, tadi saya udah ngejelasin, cara pencegahannya bagaimana, dan sekarang para gubernur sudah menentukan bahwa diliburkan sekolah dan sebagainya itu adalah sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi, karena kita nggak tahu siapa dari kita yang membawa virus ini gitu loh. Jadi pikiran kita adalah walaupun kita tidak sakit, bisa saja kita membawa virus ini, maka sedianya kita membatasi daripada kontak dengan orang lain, sangat erat gitu ya, kontak erat dengan orang lain. Boleh slide-nya, Mbak Prila? Ya, ini udah bisa dilihat ya, bagaimana cara yang sesuai sama Germas. Semuanya sama sebenarnya, sama dengan yang kita Herbalife punya cara gitu ya, makan sehat ya, tidak merokok, ada pelindung diri, terus udah gitu pakai masker kalau bagi yang sakit, etika bersin, makan makanan dengan yang sudah dimasak, seperti itu ya. Semuanya hampir sama, semuanya rata.
Slide boleh? Slide-nya sudah. Udah habis kayaknya Mas Didit. Boleh? Buka. Oh iya, kalau NA, iya lupa. Jadi, tadi saya lupa ada slide NA ya. Jadi slide nutrition activator itu adalah isinya asam lipoic acid, di mana dia akan membantu mengefektifkan level energi kita gitu. Jadi ketika kita habis makan, dia akan menambahkan level energi kita sehingga kita menggunakan atau tubuh kita memakai sumber karbohidrat yang kita makan sesudah kita minum NA itu tersebut. Jangka panjangnya dia juga membuat nutrisi kita sehari-hari itu lebih terserap sempurna sebenarnya gitu. Jadi bisa ditambahkan di teman-teman tentang NA itu seperti itu. Nah, ini adalah hotline ya 112. Sekarang sudah ada malah yang langsung. Oh ya, kalau NA sih sudah makan nggak apa-apa. Sebelum makan juga nggak apa-apa. Hotline-nya ada 112 ya untuk wilayah Jakarta. Teman-teman kalau teman-teman merasa nggak enak badan itu ya, teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk ke rumah sakit besar tes PCR gitu, nggak bisa gitu ya. Tetapi dia ada prosedurnya. Nah, teman-teman bisa menghubunginya. Boleh slide-nya lagi ada, bisa? Udah kayaknya udah habis ya Mas Didit ya. Boleh tanya jawab kali ya Mas Didit ya. Halo? Ya, teman-teman sekalian, silakan tanya jawab. Saya akan buka. Bentar. Unmute. Wait. Oke, silakan. Halo dokter, saya mau nanya. Oke, giliran ya. Assalamualaikum. Halo. Mas Didit dicat aja Mas Didit. Oke, teman-teman untuk pertanyaannya silahkan ketik di chat ya. Om Didit tolong di-unmute lagi Om. Oke. Nanti berebutan. Kalau nutrisi untuk ibu hamil bagaimana, Dok? Dokter Ika, unmute dulu. Suaranya nggak ada. Oke. Jadi untuk ibu hamil itu adalah kondisi khusus. Sama, ibu hamil dan menyusui adalah kondisi khusus. Di mana nutrisi kita memang tidak didesain, tidak diformulasikan untuk orang-orang dengan kondisi khusus ya. Itu dari perusahaannya seperti itu. Jadi gimana kalau ibu hamil, boleh nggak minum shake? Sebaiknya dia minum shake, tetapi tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat. Karena biasanya kan kalau ibu hamil itu dia mendapat suplemen gitu ya. Dapat suplemen dari mana? Dari dokternya. Nah, dan di shake itu kan juga ada nutrisi vitamin mineralnya. Kalau misalnya dia sudah dapat dari dokternya, itu kan akan double-double nih. Makanya sebaiknya kalau untuk busui dan ibu hamil dikonsultasikan dulu kepada dokter yang merawat, seperti itu. Jadi sekiranya dia bilang boleh, ya nggak masalah. Dia tetap boleh minum shake, PPP ya. Pokoknya kalau ibu hamil itu emang harus dikonsultasikan nih biar amannya. Karena kan kita memang tidak ditujukan untuk nutrisi keadaan khusus. Kita itu nutrisi untuk sarapan sehat, untuk nutrisi olahraga ya, sport nutrition. Nah, itu sebenarnya ranahnya Herbalife tuh di situ gitu kan. Jadi boleh, tapi didiskusikan dengan dokter yang merawat. Nah, kalau untuk dengan imunitas ya sama seperti saya bilang, ada shake, PPP ya, kita tambahin tambahin nutrisi activator seperti itu ya, dan jangan lupa omega 3 juga itu untuk daya tahan tubuh. Terus udah gitu
tetap makan sehat. Jadi jangan karena sudah minum shake, tapi dia akhirnya melupakan makan siang sehatnya, karena makan siang sehat itu untuk memenuhi jumlah protein juga, vitamin, mineral dan sebagainya gitu ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan, Dok. Hah? Ya, ada pertanyaan. Apakah aman untuk bepergian keluar kota? Nah, sepertinya banyak yang bertanya seperti ini. Oh iya, jadi kalau sebaiknya kita yang ada di dalam sini tidak keluar kota, karena tadi dari penjelasan saya adalah kita kan nggak tahu kalau kita sebagai pembawa virus. Bisa jadi beberapa dari kita gitu ya, itu adalah sebenarnya udah terkena virus, tetapi memang karena daya tahan tubuhnya bagus misalnya, tidak bergejala ya, dan dia hanya membawa, dia tidak sampai menjadi sakit, tetapi dia tetap bisa menularkan kepada orang lain. Kalau kita bepergian, otomatis itu akan terjadi transport virus ya, dari daerah A ke daerah B, yang harus daerah B itu tidak ada paparan atau pajanan dengan virus, dia malah bisa terkena virus dari yang kita bawa. Kita bisa saja, baik-baik saja, tapi kalau kita menularkan kepada nauzubillah ya, memang kita juga enggak. Misalnya ada orang, dia baik-baik aja, maksudnya dia nggak ada gejala yang berat gitu ya, tapi dia mengandung, di dalam tubuh itu ada virus, dan dia bertemu dengan orang yang tadi yang saya sebutin tadi, orang yang imunokompromis, yaitu yang daya tahan tubuhnya sudah turun, orang yang tua ya, orang yang sudah ada penyakit sebelumnya. Nah, ketika tertular oleh si virus, itu dia bisa menjadi berat gitu. Jadi yang kita khawatirkan adalah ketika ada migrasi, ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, kita akan membawa virus dan bisa menularkan orang lain di tempat yang kita kunjungi, di mana orang itu bisa menjadi sakit berat. Karena kan kita nggak semuanya sama ya daya tahan tubuhnya gitu. Jadi sebaiknya sih tahan, kita tidak bepergian kemanapun gitu kan. Jadi cukup di daerah masing-masing. Jadi orang Jabodetabek nih udah jelas kan, di Bogor sudah ada kasus, misalnya mau pergi ke Padang atau ke Palembang atau ke Papua yang memang belum ditemukan kasus ya, artinya dia menyebarkan virus di sana seperti itu. Jadi sebaiknya tidak bepergian, tidak meninggalkan kota gitu ya, lockdown gitu ya. Tapi kalau bepergian biasa ya nggak apa-apa. Saya sesekali ke pasar, apa sekali ke supermarket, jaga jarak itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah yang kontak dekat gitu ya, dan dalam jangka waktu lama seperti itu. Dan disarankan pakai kendaraan pribadi. Jangan pakai kendaraan umum. Pakai motor boleh, pakai mobil boleh, gitu. Asal tidak dengan kendaraan umum. Ada lagi nggak, Mas Didit? Kalau ini udah dijawab belum ya? Kalau nutrisi buat anak-anak? Sebenarnya anak-anak itu termasuk kondisi khusus loh, Mas Didit. Jadi, Herbalife itu mendesain produk itu bukan untuk kondisi khusus. Karena kebutuhan nutrisi anak-anak itu beda dengan kebutuhan nutrisi orang dewasa. Tetapi kenyataan kita mendapatkan anak-anak lebih sehat, yaitu memang ya alhamdulillah. Tetapi kalau dibilang disarankan untuk anak-anak, sebagai coach itu ya, atau saya sebagai coach juga Herbalife, saya tidak bisa menyarankan bahwa ini loh konsumsi buat anak-anak, tidak. Tetapi memang secara kenyataannya, pengalamannya, anak-anak yang minum shake nggak ada masalah, dan mereka baik-baik saja. Tapi apakah ditujukan khusus buat anak-anak, kita tidak bisa bilang seperti itu gitu. Itu aja Mas Didit. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Silakan tuliskan di text chat. Itu tadi sama aja, mau dia ODP, mau di kita yang sehat, sama. Kita perlu memperhatikan dari falsafah nutrisi global tadi, bahwa makan kita itu harus ada 40% karbohidrat, 30% protein, 30% lemak baik, tidur cukup, minum air putih yang cukup, 30-40 cc per kilogram berat badan. Sama aja sebenarnya antara kita atau pasien dengan orang dengan pemantauan ya, atau pasien dengan pengawasan, itu sebenarnya sama. Kita harus fokus ke falsafah nutrisi global, nutrisinya seimbang. Jangan lupa makan sayur dan buah juga sebagai sumber fitonutrien. Gitu. Ada lagi nggak Mas Didit? Oke, ada lagi? Ini sepertinya coach dari Sorong mau banyak bertanya nih. Karena ada kasus, Mas. Ya. Dokter, perbedaan flu batuk corona dengan flu batuk biasa itu gimana?
Nggak ada, sama. Di awal semua gejalanya sama. Tetapi kalau influenza, dia tidak menyerang saluran nafas bawah atau parenkim paru. Jadi virus influenza itu, kecuali avian influenza ya, yang virus flu burung, tapi virus influenza biasa itu tidak sampai menyebabkan respiratory distress syndrome. Tetapi kalau misalnya si SARS-CoV-2 ini, kalau yang berat dia akan menyerang paru-paru bagian bawah, yaitu parenkim paru, sehingga orangnya sesak nafas atau menderita akut respiratory syndrome. Jadi kalau ada orang lain yang batuk gitu, ya, itu sebenarnya semua nggak perlu dicurigai khawatir. ini ya. Yang batuk itu benar-benar dia harus pakai alat pelindung diri, karena kita nggak bisa membedakan lagi sekarang. Iya. Tuh. Makanya kalau ada orang ketemu mantan juga ngedadak batuk juga, itu kan bisa batuk ya, Dok? Iya, aku kalau ketemu mantan deg-degan. Oh iya. Oh, gitu. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kita bahas sampai tuntas, sampai dokter ini tertidur. Ketidur. Saya sudah mau jam tidur aku 5 menit lagi, aku ngantuk. Biasa. Berarti harus minum network, Dok. Kejadiannya gitu. Jam Harus 9 tuh udah ngantuk. Biar nggak ngantuk. Ya, terus tipsnya itu kalau biar nggak, kan sekarang kan kayak Parno gitu, Dok. Mau pergi keluar, Iya. mau kemana, Ini itu gimana, bagus. Dok? Parno bagus, Mas. Parno tuh bagus. Parno itu sebenarnya kalau kata teman-teman ahli ya memang harus kita jadi kejadian. Gitu. Gak apa-apa, Parno tuh bagus. Sebab kalau yang nggak Parno, semua orang Indonesia nggak Parno itu udah dipastikan akan menjadi Itali, karena dia di awal-awal cuek banget kan, taunya kasusnya. Jadi Itali itu gini, dalam waktu 14 hari itu angkanya cuma sampai dalam waktu 14 hari itu angkanya cuma sampai 2.000, tapi setelah itu dia meningkat tajam dalam waktu 1 hari itu jadi 12.000. Itu kenapa? Karena terjadi banyak migrasi dan kalau di Korea itu namanya speed spreading. Jadi ada satu orang yang bisa menularkan ke banyak orang yang menyebabkan belasan orang infeksi gara-gara dia. Jadi memang Parno bagus, nggak ada masalah kok sama Parno. Justru kalau kita nggak Parno itu bisa akan menyebabkan Indonesia lumpuh ya, dalam arti kata seperti itu. Bukannya lebay, tapi memang para ahli sudah melihat ke arah situ perjalanannya gitu. Jadi Parno nggak apa-apa. Kita menghindari kontak yang tercurigai sama orang yang kita curigai, nggak ada masalah, kita jauhin. Nggak terlalu kontak dekat ya, gitu. Cuma yang perlu kita utamakan itu adalah alat perlindungan diri kita sendiri, sama itu. Loh, kok mati? Oh. Imunitas, gitu ya. Seperti itu. Itu aja di kita lah. Pokoknya kuncinya ada di kita gitu. Jadi kuncinya ada di kita, bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, masing-masing kita menjaga diri kita sendiri gitu. Nggak apa-apa Parno, it's okay. Malah justru kalau bisa Parno, kalau nggak Parno itu repot karena akan menjadi outbreak yang luar biasa, itu nggak bisa dibayangkan, beneran. Ini nggak boleh cuek gitu ya? Oh jangan cuek, karena kalau cuek itu bukan ke kita, tapi nanti efeknya ke orang lain gitu. Efeknya ke orang lain. Seperti itu. Dok, kalau seandainya penggunaan, maksudnya minum nutrisinya itu sebaiknya apakah jauh lebih sering dalam sehari atau gimana nih, Dok? Sebenarnya kan banyak orang yang makannya masih belum sehat. Terus ya gitu deh pokoknya. Enggak, jadi sebenarnya tergantung dari apa sih namanya kebutuhan protein masing-masing aja, Coach. Jadi nanti Coach yang ngitung lah masing-masing orang kebutuhan proteinnya, kan bisa dihitung tuh. Misalnya kalau dia kebutuhan kalorinya 1.500, artinya kan 500 itu berasal dari sumber protein. Nah, sumber protein 500 itu kalau dibagi 4 kan jadinya 125 gram protein kan, karena 1 gram protein kan menghasilkan 4 kalori. Berarti, nah 125 gram protein itu mau didapat dari mana? Kalau misalnya dia makan sekali, ayam dada itu 2, itu kan berarti baru 40 gram protein. Artinya dia masih butuh 80 gram protein. 80 gramnya dari mana? Ya kita kejar dari shake-nya, seperti itu aja sebenarnya. Tergantung dari
tergantung dari apa namanya? Betul, Jadi betul. ngakak sih. Nggak tahu udah ada suamiku. Tapi, wait. Betul. Abi mau ambil baju mana? Ntar ambilin dulu ya. Oh, apa? Bentar loh, Bi. Ini yang mana, Bi? Bentar, wait. Ya, ini ya, Bi. Aduh, Ini ini mendadak jadi ada ini ya. nggak tahu soalnya. Kan? Siapa Bi, yang masih punya pertanyaan lagi? Ayo diketik. Mumpung ada Bu Dokter ya kan? Karena Bu Dokter ini heboh sekali kalau di grup Tap Team ya kan? Semua bertanya sama beliau. Nah, malam ini kita punya kesempatan yang mungkin sangat berhubungan dengan nutrisi ya kan? Karena memang alhamdulillah kita tuh ada Herbalife ya. iya, jadi nanti kebetulan kalau misalnya kita nggak bisa ngejar protein kita dari makan siang, ya kita kencengin shake sama pipinya gitu loh. Kan kita butuh protein besar nih. Ini seberapa banyak yang bisa kita dapat makan siang, ya sisanya itu dari shake pipi yang kita konsumsi. Jadi shake di pagi hari, shake saat cemilan, shake saat 9 sore, shake saat malam hari kayak gitu. Oke. Coba ada lagi? Oh, ini nih. Itu dok tuh, pertanyaan udah di chat tuh. Mana di chat. Oh ya, Apa bentar, di chat. Di chat, Apa? pertanyaannya. Ini jauh. Orang kampung sepertinya jauh kemungkinan terkena virus. Karena mereka pola interaksinya kurang. Bukan yang begitu, itu. Dok? Bukan yang itu, Hit Coach. Oh, Ini yang saya tanya. Dok, tadi baik banget untuk pencegahan. Kalau sudah kena, pengobatannya seperti apa? Apakah betul ada obatnya? Oh, jadi pengobatannya sudah ada pengobatan ya, karena kan ini penyakit virus itu kan penyakit self-limiting disease ya. Jadi sebenarnya nggak diobatin dia sembuh sendiri gitu. Tapi bagaimana gejalanya itu penyakitnya durasinya itu pendek dan gejalanya itu ringan. Sebenarnya itu aja. Sebenarnya dia self-limiting disease. Jadi yang paling penting adalah kalau udah sakit ya kita nggak perlu pikirin lagi. Sebab apa? Karena kita udah pasti dirawat di rumah sakit itu nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah gitu, jangan sampai amit kayak gitu ya. Oh alah, seperti itu. Terus ada lagi deh, mana pertanyaan tadi, bentar ya. Semua koala seperti itu. Kalau riwayat asma gimana dok katanya? Jadi ya iya, kalau riwayat asma memang dia kan memang ada yang memperberat ya. Jadi kan memang dia penyakitnya itu tergantung dari penyakit lain yang mendasari, atau dia sudah punya penyakit-penyakit yang bisa memperberat. Otomatis kalau asma kan dia sendiri sudah ada enggak kenapa-napa juga, dia suka sesak seperti itu ya. Dan makanya memang agak lebih ekstra hati-hati tuh, seperti itu aja. Cuma kalau harus lebih untuk yang penyakit asma mungkin harus lebih sensitif peka lagi ya. Kalau sesaknya lebih gitu mungkin emang harus segera periksa ya dok ya. Jadi kalau asma sih sebenarnya lihat aja ada demam apa enggak, ada iya, demam ya. Iya, kan ada riwayat-riwayat sebelumnya gitu loh. Iya, betul. Oke, gimana guys? Boleh di-unmute nih, Coach Didit. Sesinya sudah selesai, sudah jam 9. Sekarang bentar lagi nanti Ibu Dokter langsung tertidur tiba-tiba, kan nggak lucu ya? Iya, tuh kalau di bawaan kalau jam 9 tuh udah ngantuk aja gitu. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah lah ya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, cantik. Terima kasih. Sama. Oke, saya akan Terima kasih, Bu Dokter. Sama, Coach Didit, ada info apa untuk minggu depan, Coach? Oke, teman-teman sekalian. Untuk minggu depan kita ada masterclass online. Yeay! Ya. Asik. Ya, karena kalau mau offline tuh sekarang kita lagi dihindari. Jadi kita
Jadi menjadi anak-anak sosial media, kita pakai online terus ya. Nah, nanti di masterclass online ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara mengoptimalkan sosial media kita. Nanti bersama pembicaranya adalah salah satunya adalah Coach Alun. Yeay, keren banget. Keren banget. Bagaimana menaikkan traffic para lead kita datang tanpa berbayar. Dalam artian kita betul-betul secara organik, teman-teman sekalian. Itu luar biasa. Ilmunya sangat awesome. Konsisten ya, Coach Didit posting. Nah, konsisten. Bagaimana caranya? Wah, luar biasa. Luar biasa itu. Nanti ilmunya luar biasa. Pastikan minggu depan kita akan datang. Oke, baik Apalagi ya? teman-teman. Kita ucapkan terima kasih dulu di chat kepada Dokter Febrika, ya. Terima kasih Dokter Febrika. Ayo ngomong semuanya, ngomong semua. Di-unmute. Terima kasih Dokter Febrika. Terima kasih Dokter Febrika. Terima kasih Dokter Febrika. Sering sharingnya Dokter Febrika. Terima kasih Dokter. Semoga dimudahkan ya, get 2.500-nya. Amin. Oke. Bye-bye. Bye-bye.